Satu di antara tentara Israel bernama Sersan Mayor Eyal Meir Berkowitz sempat menjadi sorotan di media sosial. Ia membuat geram warganet karena membuat video yang memperlihatkan detik-detik peledakan sebuah rumah milik warga Gaza. Eyal membuat video itu sebagai hadiah untuk putri kecilnya bernama Eli yang berulang tahun, di mana dalam video tersebut terlihat ia melakukan hitung mundur untuk meledakkan rumah warga Gaza tersebut. Ia pun mendedikasikan pengeboman rumah itu untuk putrinya Eli. Dikutip dari tribunnews.com, kini Eyal Meir Berkowitz kini telah diumumkan tewas dalam pertempuran melawan Hamas. Ia tewas pada hari Kamis dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Eyal Meir Berkowitz, 28 tahun, merupakan seorang tentara Israel dari Batalion 699. Selain dirinya, ada tentara Israel lainnya yang diumumkan tewas. Ia adalah Sersan Mayor Kobidovas, 41 tahun dari Tiberias, tewas pada hari Kamis dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Kemudian ada 4 tentara Israel lainnya yang juga diumumkan tewas. Di antaranya adalah Sersan Utama Naftali Yonah Gordon dan Sersan Utama Omri Rod. Media Israel mengumumkan tentara Zionis yang menjadi korban sejak dimulainya perang di Gaza. Dikutip dari Tribun News, media Israel menyatakan setidaknya ada 5.000 tentara yang terluka dan ratusan lainnya menderita luka mata yang serius. Bahkan 2.000 tentara Israel secara resmi diakui sebagai penyandang disabilitas oleh Kementerian Pertahanan Israel. Kabar ini disampaikan oleh laporan surat kabar harian Yediot Ahronot. Pemerintah Israel pun membungkam mengenai jumlah korban tentara selama invasi ke Gaza. Komunikasi resmi pemerintah Israel mengklaim bahwa lebih dari 200 tentara terluka selama invasi. Limor Luria, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel mengaku bahwa pihaknya belum pernah mengalami hal tersebut. Menurutnya, lebih dari 58% korban terluka di tangan dan kaki yang harus diamputasi. Kemudian sekitar 12% mengalami cedera bersifat internal yang terdiri dari kerusakan limpa, ginjal, dan pecahnya organ dalam. Selanjutnya, 7% menderita tekanan psikologis yang diyakini jumlah tersebut akan meningkat tajam. Lembaga penyiaran publik Israel Kan News juga telah melaporkan bahwa ratusan tentara Israel menderita cedera mata yang parah. Beberapa di antaranya kehilangan penglihatan pada satu atau kedua matanya. Terdapat sebuah video yang viral di media sosial imbas aksi yang dilakukan oleh seorang pendemo wanita di Islandia. Wanita tersebut menghujani Menteri Luar Negeri Islandia dengan bubuk merah karena mendukung Israel. Dikutip dari Samaa.tv, tindakan itu bertujuan untuk menyoroti hubungan diplomatik Islandia yang sedang berlangsung dengan Israel. Dalam video, terlihat seorang wanita berbaju coklat secara tiba-tiba maju ke depan. Ia lantas mengguyur bubuk merah ke kepala Menlu Islandia tersebut. Banyak warga yang menyoraki perbuatan wanita itu. Sang Menlu yang mendapat perlakuan tak menyenangkan pun seketika memundurkan badannya. Kemudian, para pendemo langsung membentangkan sebuah spanduk. Tak sampai di situ, saat mencoba menepi dari panggung, pendemo tersebut masih menghujani sang menteri menggunakan bubuk merah. Sang Menlu pun terlihat hanya pasrah dan mencoba untuk membersihkan jasnya dari bubuk-bubuk merah tersebut. Sementara itu, para pendemo pun juga meneriakkan dukungannya untuk Palestina. Beberapa pejabat pemerintah Israel mengaku mendapat serangan digital dari orang-orang pro-Palestina. Satu di antaranya, serangan itu berasal dari warganet Indonesia. Para pejabat dan menteri mengaku menerima ribuan teror mulai dari panggilan telepon, pesan WhatsApp, SMS, hingga di akun media sosial.
Dikutip dari Ynet News, para pejabat itu mengaku mendapat pesan bernada ancaman, kutukan, cercaan, dan seruan untuk membunuh hingga menuntut pembebasan Palestina. Serangan-serangan cyber itu sampai membuat ponsel para pejabat pemerintah negara Zionis tidak bisa dioperasikan. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya terpaksa mematikan perangkat ponsel mereka. Menurut Ynet News, pesan-pesan itu sebagian besar berasal dari kode telepon +62, di mana kode tersebut merupakan jaringan internasional Indonesia. Ribuan teror yang dilancarkan pun diyakini bukan dari individu perorangan, melainkan operasi yang terorganisir dengan baik. Juru bicara National Advocacy Service Elon Levy menjadi satu di antara korban serangan cyber. Akun media sosial hingga WhatsApp-nya dibanjiri sejumlah pesan-pesan dan panggilan yang mayoritas berasal dari nomor Indonesia. Para pejabat yang diteror sendiri dikabarkan telah mengajukan keluhan mengenai serangan tersebut kepada pihak berwenang Israel. Meski begitu, mereka tak puas lantaran hanya disarankan untuk mengubah nomor telepon tanpa ada tindakan lebih lanjut. Mereka pun mengaku frustasi atas situasi tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi dua pasukan perlawanan Palestina sekaligus pada Sabtu 9 Desember, di mana sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam dan sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds menyerang IDF dari barat dan selatan Gaza. Dikutip dari Tribun News, Brigade Al-Quds mengumumkan di Telegram bahwa pasukannya menargetkan kendaraan militer Israel dengan 2 bom. Imbas serangan itu menyebabkan beberapa tentara IDF terluka di sebelah barat kota Gaza. Sementara Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menyerang pusat komando Israel di selatan kota Gaza. Adapun serangan itu dilancarkan menggunakan mortir kaliber berat. Mereka juga melaporkan menargetkan tank Merkava Israel di bagian timur kota Khan Yunis dengan peluru Yasin 105. Tak sampai di situ, Al-Qassam juga mengklaim menembaki pasukan Israel yang menyerang di kota Khan Yunis Utara dengan mortir. Sayap militer Hamas itu juga meluncurkan serangan rudal ke pemukiman Israel Magan di Gaza. Pada Jumat malam, Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total atau sebagian 21 kendaraan militer Israel di jalur Gaza. Jumlah kendaraan yang hancur milik Israel di Gaza semakin bertambah setiap harinya. Pasukan Lebanon Hizbullah mengumumkan penyerangan yang dilakukan di wilayah Israel pada Sabtu 9 Desember. Tak main-main, Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah Zionis sebanyak 10 kali dalam sehari. 10 gempuran itu pun menargetkan beberapa fasilitas hingga pos militer milik Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah bermula pada pukul 12.15 siang waktu setempat. Mereka menargetkan kumpulan tentara Israel di sekitar lokasi Metula. Kemudian pada pukul 13.30 Hizbullah menargetkan situs maritim Israel Al-Naqora dengan senjata yang sesuai. Serangan selanjutnya dilancarkan pada pukul 14.55. Sekelompok tentara Israel di sekitar lokasi militer Ramya diserang membenarkan adanya serangan langsung. Pada saat yang sama, pada pukul 14.55, pasukan Lebanon menargetkan situs militer Al-Semaka di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki. Selanjutnya, pada pukul 15.30, Hizbullah menargetkan situs militer Al-Baghdadi dengan senjata yang sesuai dan membenarkan adanya serangan langsung. Selang 5 menit, kumpulan tentara infanteri Israel di sekitar Ruwaisat Al-Asi diserang Hizbullah. Bersamaan dengan itu, pada pukul 15.35, perlawanan menargetkan markas besar Divisi 91 Formasi Galilea di Barak Piranit dengan menggunakan senjata artileri. Kemudian pada pukul 16.50, situs Birkat Risa di Israel juga ikut diserang dengan senjata yang sesuai. Bersamaan dengan serangan itu, situs Al-Hamra menjadi sasaran perlawanan Islam di Lebanon dengan senjata yang sesuai. Serangan terakhir dilancarkan pada pukul 17.30, di mana Hizbullah menyerang kumpulan tentara Israel di sekitar lokasi Jal al-Alam.
Seluruh bukti telah diamankan oleh kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Satu di antara barang bukti tersebut ialah sebuah laptop yang di dalamnya terdapat rekaman saat pelaku Panca Darmansyah menghabisi nyawa keempat anaknya. Rupanya tak hanya itu saja, Panca juga merekam aksinya saat melakukan penyiksaan pada sang istri. Dikutip dari tribunjakarta.com, fakta ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat mengungkap update kasus pada Jumat 8 Desember 2023. Bintoro menyebut Panca merekam momen sebelum dan sesudah anak-anaknya tewas. Keempat anak itu dibunuh dalam kondisi sadar. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Panca masih sempat menata mainan favorit anak-anaknya. Mainan tersebut ditata tepat di sebelah jasad anak-anaknya di dalam kamar rumah. Bintoro menjelaskan polisi menemukan barang bukti berupa ponsel dan laptop di rumah kontrakan pelaku. Rekaman pembunuhan itu ditemukan polisi di dalam laptop pelaku. Tanya ada rekaman pembunuhan, Bintoro mengatakan Panca juga merekam ketika dirinya melakukan KDRT kepada sang istri. Saat ini, Panca sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan. Panca ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Tersangka pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat melakukan skenario untuk menutupi aksi kejahatannya. Tersangka bernama Panca Darmansyah itu sempat mengunggah status WhatsApp setelah menghabisi keempat buah hatinya. Dikutip dari tribunjakarta.com, skenario itu terbongkar setelah pemilik kontrakan bernama Asmaro Dwi Astuti memberikan keterangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sempat melihat status WhatsApp Panca yang mengatakan tengah menginap di rumah temannya. Panca juga menyebut bahwa dirinya baru akan pulang pada hari Kamis. Status itu dibuat Panca di hari yang sama seusai menganiaya D, yakni Sabtu 2 Desember, dan menyebabkan sang istri dirawat di rumah sakit. Lebih lanjut, untuk meyakinkan jika dirinya benar menginap di rumah teman, Panca membiarkan lampu kontrakannya menyala sampai pagi. Selain itu, token listrik di rumah Panca juga sempat habis hingga dibelikan oleh tetangganya. Sebab memang pada saat itu tidak ada orang di rumah. Asmoro dan tetangganya pun tak menaruh kecurigaan apapun karena suara anak-anak Panca juga tidak terdengar. Tak hanya itu, sebelum jasad keempat anaknya ditemukan, Panca juga sempat ditanya tetangga mengenai keberadaan korban. Sebab anak-anak Panca itu kerap terlihat bermain di depan kontrakan. Kepada tetangganya, Panca mengaku keempat anaknya dititipkan ke rumah teman. Skenario Panca menutupi pembunuhan keempat anaknya pun terungkap saat tetangga mencium bau busuk dari kontrakan pelaku pada Rabu 6 Desember 2023. Saat tetangga mendobrak kontrakan Panca, keempat korban ditemukan tewas membusuk di dalam kamar. Sementara Panca ditemukan dalam keadaan tidak berbusana di kamar mandi. Permukiman Israel Metula terus mendapat serangan bertubi-tubi dari Hizbullah. Atas serangan itu, pada Sabtu 9 Desember, seluruh infrastruktur di permukiman tersebut tak berfungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Permukiman Israel Metula David Azoulay. Ia menuturkan semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 km dari perbatasan dengan Lebanon tidak beroperasi karena serangan non-stop dari Hizbullah. Azoulay mempertanyakan bagaimana infrastruktur sipil di Lebanon di sepanjang perbatasan. Ia menyebut tambang yang terletak 70 meter di utara Metula dapat berfungsi saat infrastruktur Israel dalam jarak 4 km tidak dapat dioperasikan. Selain itu, surat kabar Israel Marif menunjukkan bahwa Hizbullah Lebanon mengusir pemukim dari utara. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara Palestina yang diduduki dalam beberapa pekan terakhir karena Hizbullah menargetkan permukiman dan situs. Seperti diketahui sebelumnya, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pemukim di utara untuk kembali ke rumah mereka. Mereka melontarkan tuduhan terhadap pemerintah Israel, menuduh mereka mengabaikan warga sipil. Media Israel bahkan menggambarkan pemukiman di utara sebagai kota hantu dengan bayangan Hizbullah di halaman rumah mereka.
Sosok istri dari Panca Darmansyah, ayah di Jagakarsa yang membunuh 4 anaknya menjadi sorotan. Sebab terdengar kabar bahwa istri Panca berinisial D itu memiliki selingkuhan hingga membuat sang suami cemburu buta. Perilaku D pun diungkap oleh tetangga sekitar rumah. Dikutip dari Tribun News, menurut tetangga, ibu 4 anak tersebut cukup tertutup dan jarang bergaul. Kehidupan sehari-harinya jarang terlihat keluar rumah di kontrakan Gang Roman, RT 3 RW 4 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diungkap Titin, tetangga mereka, D bahkan tak pernah terlihat oleh Titin menemani anak-anaknya bermain. Sebab anak-anak Panca dan D sehari-harinya bermain di rumah Titin untuk bermain bersama cucunya. Titin juga menuturkan saat menemani anaknya bermain, Panca juga tidak pernah mengobrol dengan tetangga. Namun menurutnya, Panca masih sesekali kerap menyapa warga. Sementara D sama sekali tidak pernah terlihat bersosialisasi dengan tetangganya. Menurut Titin, D baru terlihat keluar rumah saat akan pergi bekerja dengan diantar sang suami. Namun diduga wanita ini memiliki pria selingkuhan yang membuat suaminya, Panca, murka dan melakukan kekerasan terhadap dirinya pada Sabtu 2 Desember 2023. Penganiayaan itu juga disaksikan oleh Titin karena dipanggil oleh orang tua D untuk meminta tolong. Saat itu menurut Titin, kondisi D sudah babak belur sembari memegang perut dan berpegangan pada kursi tamu. Setelah itu, D pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pembunuhan 4 orang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga kini masih menjadi sorotan. Kini terungkap bagaimana pelaku yakni ayah dari anak-anak tersebut menghabisi 4 korban. Pelaku Panca Darmansyah membunuh anak-anaknya dengan cara membekap mulutnya secara bergiliran. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Panca mulai menghabisi anak bungsunya yang berusia 1 tahun dengan membekapnya selama 15 menit sampai tak bernafas. Setelah korban meninggal, Panca berganti membekap korban berikutnya. Sehingga ketika Panca membekap si bungsu, ketika anak lainnya menyaksikan momen tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Sebab keempat anak itu dibunuh dalam kondisi sadar dan penyekapan dilakukan dengan tangan. Bahkan momen pembunuhan 4 anak itu direkam oleh sang ayah. Selesai keempat anaknya meninggal, Panca masih sempat menyusun mainan favorit keempat anak-anaknya itu. Terlihat sebuah boneka merah Mickey Mouse di samping tubuh anak kedua. Kemudian di atas anak sulung terlihat foto keluarganya. Selain itu, sebelum membunuh 4 anaknya, Panca lebih dulu menganiaya istrinya pada Sabtu 2 Desember. Bahkan penganiayaan itu pun juga direkam oleh Panca. Imbas penganiayaan itu pun, sang istri D harus dirawat di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.